ada namanya kutuk anak sulung dan anak bungsu. Makanya kalau orang yang terlibat okultisme, itu anak sulung atau anak bungsunya itu terkena kutukan. Ya, setan itu selalu mengikat kutuk anak yang paling disayangi, bukan anak yang paling dibenci. Kalau anak paling dibenci mati kan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Orang kalau minta kekayaan sama setan, itu keberuntungannya, rezekinya diambil, dipindah orang tuanya. Nah, dan orang tuanya pun terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, ada namanya kutuk anak sulung dan anak bungsu. Makanya kalau orang yang terlibat okultisme, itu anak sulung atau anak bungsunya itu terkena kutukan. Ya, setan itu selalu mengikat kutuk anak yang paling disayangi, bukan anak yang paling dibenci. Kalau anak paling dibenci mati kan kurangi jumlah penduduk, betul? Betul? Betul. Nah, sama beban pemerintah kan. Nah, tapi selalu yang diambil itu anak yang disayangi. Nah, dan kebanyakan tuh maka ada kutuk anak sulung dan anak bungsu. Nah, orang yang terlibat kuasa gelap ini misalnya minta sama setan kaya, tapi rezeki anak cucunya itu tidak ada. Hokinya tidak ada. Sekalipun minta tetap miskin. Makanya kan sama-sama ke dukun, sama-sama minta ke setan. Ada yang kaya, ada yang tambah miskin malah. Karena tergantung rezeki anak cucunya. Oh, iya. Itu sampai 3-4 generasi. Istilahnya disedot gitu Pak ya? Diambil. Disedot. Oh. Dan itu tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, kayak orang punya jimat keselamatan. Nabrak mobil selamat, nabrak becak selamat, nabrak kereta api ya mati. Ada batas kemampuannya gitu loh. Itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Sehingga anak cucunya sering kecelakaan, bahkan ada yang mati kecelakaan. Nah, ada harga yang harus dibayar di sini. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Beda dengan manusia, manusia masih ada kesempatan untuk diampuni. Nah, makanya setan itu selalu menggoda manusia, tidak mungkin goda kambing. Nah, jadi gini, gimana kalau orang tua kita terlibat okultisme? Berarti rezekinya hilang gitu loh. Hokinya hilang gitu loh. Dan kalau orangnya sudah bertobat ya Pak ya gimana? Nah, gini ya. Sebenarnya ada suatu rahasia yang sangat penting di sini. Pada waktu seseorang percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru. Ingat, lahir baru. Kata kuncinya lahir baru. Segala ikatan kutuk itu ini berhubungan dengan namanya kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu ada kutuk tabur tuai. Kalau orang tuanya suka berzina, anaknya kena kutuk, betul? Ada. Ada juga kutuk akibat kuasa gelap. Nah, itu kutuk keturunan. Nah, itu pada waktu percaya Yesus bertobat lahir baru, ini kuncinya di sini. Segala ikatan kutuk itu dibatalkan. Diputuskan dalam nama Yesus. Pada waktu Yesus disalib, dia berkata, sudah selesai. Amin. Haleluya. Nah, tapi ini berhubungan dengan kutuk keturunan. Tapi masih ada yang kedua. Nah, kalau orangnya itu terlibat sendiri kuasa gelap, berarti ini kan terlibat. Ini ada namanya kutuk masa depan. Jadi dalam doa pelepasan, pemataan kutuk, selain kutuk keturunan, harus juga pembatalan kutuk masa depan. Apa itu kutuk masa depan? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu.
Yang setuju angkat tangan. Makanya kan Advent hari ke-7. Kalau kita kenapa hari Minggu? Hari pertama. Karena Yesus bangkit hari Minggu. Hari kebangkitan. Nah, amin. Jadi jangan diperdebatkan Sabtu dan Minggu. Iya. Penting kebaktian ketemu Tuhan, betul? Betul, itu yang paling penting, Pak. Iya, betul. Nah, Sabat Yahudi itu Sabtu. Nah, hari Minggu itu hari pertama, hari kebangkitan tuh, hari kemenangan. Nah, berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Hari ke-6, ingat, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Jadi ingat, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan, bukan monyet. Bukan monyet. Nah, sampai sekarang monyet tidak berubah-ubah itu. Nah, segambar serupa. Dan disitulah Tuhan berfirman, dan ini berhubungan dengan janji, yaitu berkat, blessing. Beranak cuculah dan kuasai bumi. Beranak cuculah dan apa saudara? Kuasai apa? Bumi. Kuasai bumi. Beranak cuculah, kuasai bumi. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Apa sih arti berkat? Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kemerdekaan, kemuliaan, hidup abadi. Lawan dari berkat adalah kutuk, kata-kata yang mengikat. Ingat, berkat itu juga mengikat dengan kehidupan. Kutuk mengikat dengan apa? Kehancuran, malapetaka, kesengsaraan, kemiskinan, sakit penyakit, wabah, kematian kekal. Itu kutuk. Kalau hari yang ke-6 Tuhan memberkati manusia, demikian setan pakai hari yang ke-6 untuk mengikat manusia dengan kutuk. Maka semua ritual kuasa gelap, semua puncak okultisme seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat. Tidak ada malam Minggu. Artinya apa? Lawan dari Tuhan adalah setan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Makanya untuk mematahkan kutuk, jadi pada itu kita bertobat lahir baru. Nah, itu patahkan kutuk namanya kutuk keturunan. Tetapi kalau yang bersangkutan terlibat kuasa gelap, harus diputuskan juga kutuk masa depan. Supaya setan tidak punya hak atas masa depannya. Maka sering kejadian, dulu waktu belum bertobat, dia terlibat okultisme, buka toko pakai penglarisan. Dia bertobat, bahkan pelayanan. Habis bertobat, bangkrut habis. Karena kutuknya dilepas ya Pak. Gini, kadang orang berkata bahwa ini kasus Ayub. Ingat, kasus Ayub beda dengan kasus ini. Ayub tidak ada perjanjian setan. Alkitab berkata Ayub orang benar. Ya. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan untuk iblis mencobai. Tetapi di sini ada pemulihan. Ayub dipulihkan Tuhan. Betul? Betul. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan perjanjian setan, beda dengan kasus Ayub. Kenapa setan bisa ambil tokonya, hancurkan bisnisnya? Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Setan tidak punya hak atas hidupnya. Karena dia, orang tersebut sudah percaya Yesus, bertobat, ditebus dengan lunas. Amin. Pribadi loh ya. Hidup. Tetapi yang belum dibatalin adalah masa depan. Setan tidak mau kerja gratis. Pasti hartanya dihancurin semua. Nah, ini perlunya doa pematahan kutuk, namanya kutuk masa depan. Nah, doanya mata kutuk masa depan seperti ini. Ikut saya semua. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala perjanjian setan. Segala perjanjian setan, ikatan kutuk masa depan, ikatan kutuk masa depan, kami hancurkan, kami hancurkan, kami batalkan, dibatalkan demi nama Yesus, demi nama Yesus, darah Yesus,
Darah Yesus. Hancurkan kutuk masa depan. Hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus. Darah Yesus. Batalkan kutuk masa depan. Batalkan kutuk masa depan. Nah, dan ini kuncinya. Ini semua. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Kenapa perlu ada buka jalan masa depan? Perlu sudah tahu, secara alam roh, orang yang terkena ilmu gaib atau terkena kutuk masa depan, itu seperti kabut gelap. Sehingga apapun bisnisnya, apapun kerjanya gagal. Kenapa? Setan masih punya hak atas masa depannya. Tetapi setan tidak punya hak untuk hidupnya. Oh. Harus dibedakan di sini. Nah, itu harus diputuskan. Nah, kalau orang tuanya terlibat setan-setan, harus dibatalkan kutuk masa depan ini. Dan ingat, Tuhan sanggup dan lebih daripada sanggup untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu bedanya setan dengan Tuhan. Oke? Jadi tadi Pak Dautoni sudah bilang bahwa setan itu pendusta Pak ya, pendakwa, dia pencuri. Tapi kenapa ya kok masih banyak orang Kristen bahkan orang anak-anak Tuhan yang tetap minta tolong sama setan itu? Karena gini, banyak orang itu ingin jalan pintas, ingin cepat, shortcut Pak ya, shortcut. Ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat. Nah, tetapi itu ada bahaya melebihi apa permintaannya. Orang datang ke dukun, ke kuasa gelap, terlibat okultisme. Karena apa? Karena dia tidak tahu resiko apa yang lebih besar melebihi yang dia minta. Kalau dia tahu, tidak akan berani. Dukunnya pun tidak akan kasih tahu karena omsetnya hilang. Nah, dukun tidak akan beritahu resiko. Nah, misalnya gini. Nenek saya, nah tapi ini kasus lain. Nenek saya tidak berharap masuk surga. Karena dia pasti ke neraka. Dia ngomong sendiri sama saya. Loh, kenapa nenek? Waktu dia belajar ilmu hitam, dia praktekkan ilmu hitam bunuhin orang. Karena kalau praktek ilmu hitam, sekali bunuh orang, itu akan berjalan terus mengikat, membunuh terus. Dan untuk lepas dari itu susah. Nenek saya ibaratnya sudah masuk ke air, sekalian tenggelam aja gitu loh. Dan apa yang terjadi? Pada waktu mau matinya pun susah. Karena nenek saya punya ilmu poncosono, jenis rawa rontek. Jadi kalau mati, darahnya atau badannya tersentuh tanah, hidup lagi. Wow. Tangan diputus, tel gitu. Begitu darah netes, nyambung lagi. Itu real sekali Pak ya. Itu. Nah, makanya di situ saya ngelihat apa? Orang susah mati juga sengsara. Dia ingin mati, minta tolong saya untuk bunuh dia. Lucu kan? Nah, kendalanya dia ditusuk keris saja, pusaka yang terbuat dari meteor pun tidak mempan. Senjata apapun tidak mempan. Kok daun kelor, sekalipun galeh kelor pun tidak mempan. Karena ilmunya berlapis-lapis. Wah, waktu susah mati. Nah, betul waktu itu saya baru bertobat. Saya ngomong sama nenek, "Nek, percaya Yesus. Aku hanya percaya yang sanggup membunuh saya." Nah, ya. Jadi, mati pun adalah sebuah buah anugerah Pak ya. Nah, saya ngomong sama dia, ya kalau gitu nenek, saya kasih tahu jalan. Nah, karena nenek saya sama saya itu ada perbedaan.
Saya belajar ilmu dari kakek nenek saya umur 9 tahun. Guru saya sendiri, ilmu pamungkasnya itu menguasai tingkat ke-5 dan ke-6. Nah, kebetulan saya sudah menguasai tingkat ke-8. Di atas guru saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak menikah waktu itu loh ya. Kalau sekarang sudah menikah punya anak. Nah, karena syarat untuk ilmu tingkat dari tingkat ke-7 ke-8 itu hanya bisa dipelajari orang yang tidak pernah mengenal hubungan seks. Harus perjaka murni. Tapi bukan homo juga. Kayaknya itu lebih parah Pak Dautoni ya kalau itu. Susah. Dan itu harus mencapai namanya titik kesempurnaan. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Dan saya sudah menguasai sampai tingkat ke situ. Tingkat 8. Nah, waktu mau menguasai tingkat ke-9, saya mundur. Karena guru saya ngomong sama saya, hanya ada 2. Jadi dewa atau jadi iblis. Wah, enggak mau saya. Jadi saya mentok sampai tingkat 8. Nah, pada waktu tingkat 8, saya sudah menguasai tingkat dari semua ilmu kanuragan. Ajian-ajian guru saya. Nenek saya kaget bagaimana bisa kalah gitu loh. Jadi saya kalahnya itu pada keluarkan semua ilmu kalah hilang ingatan setahun. Nah setelah saya sembuh terima Yesus, nenek saya ceritain yang bisa ngalahkan Yesus. Langsung dia ngomong, kalau gitu saya tantang Yesus gitu. Aku percaya kalau dia bisa bunuh saya, baru aku percaya. Waktu itu dia ngomong, nah dia susah mati. Yesus kalau engkau sakti bunuh saya. Belum lama bicara itu langsung mati di depan saya. Berarti Yesus kita sakti Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi Yesus kita yang sakti. Puji Tuhan. Jadi kalau ditanya nenek saya masuk surga atau tidak, bingung saya. Karena dia ngomong kalau Yesus engkau sakti bunuh saya. Waktu dia ngomong terakhir itu mati di depan saya. Saya ditanya sama pendeta. Saya tanya pendeta lagi juga. Dia ke surga apa ke neraka? Pendeta ngomong, enggak tahu. Saya tanya lagi, enggak tahu juga. Dan dia sampai sekarang mati dan tidak hidup lagi. Berarti Yesus kita benar-benar sakti. Nah, oke. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jadi batalkan kutuk ini. Namanya kutuk masa depan. Dan setelah itu berdoa darah Yesus buka jalan berkat, darah Yesus buka masa depan. Oke, lanjut. Nah, Pak, ini kita gunakan waktu untuk menjawab ada beberapa pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang LGBT, lesbian gay. Jadi langsung saya kelompokkan aja LGBT. Apakah itu termasuk ada yang bilang itu psikologis, ada yang bilang itu normal, ataukah itu ada satu roh yang mengikat, Pak Daud? LGBT. Pertama, itu ada roh yang mengikat. Itu berhubungan dengan kutuk masa depan. Atau kutuk keturunan. Yang kedua, ada namanya transfer roh. Transfer roh. Orang yang selalu berhubungan dengan homo, transfer, bisa kena. Berhubungan itu maksudnya gimana Pak? Deket, orang homo, deket. Karena ada suatu kasus, ini kejadian. Nyata. Ada seorang anak muda belajar ilmu gaib. Pergilah ke dukun yang punya ilmu gaib. Nggak taunya dukunnya homo. Matang. Ini laki-laki ini normal. Dibikinlah ritual ada di sungai. Disikatlah bagian belakang. Nah sekali kena bagian belakang. Itu transfer roh. Dia jadi gini. Padahal dulu gini. Jadi gini. Padahal laki-laki normal gini. Begitu disikat belakang jadi gini. Nah ada transfer roh. Nah untuk lepas dari itu gimana? Pertama adalah engkau harus putuskan kutuk namanya keturunan. Tapi juga namanya
ikatan kutuk itu juga ada namanya ikatan batin juga. Ikatan batin roh, najis namanya. Dibatalkan dalam nama Yesus. Tetapi ingat, yang ketiga, keputusan dari dirimu itulah yang menentukan. Sekalipun didoain pendeta sampai pendeta lu udah habis, tapi tidak mau lepas, ya susah. Makanya menikah itu sekarang tuh kategori 4. Pertama harus seiman. Betul? Pertama harus apa? Seiman. Kedua, ingat, bertanggung jawab. Karena kita ini nikah tidak hanya modal cinta. Memang cinta bisa bikin kamu kenyang. Enggak bisa. Kalau ngomong cinta itu waktu pacaran. Betul? Betul. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Nah setelah nikah apa? Penting tanggung jawab. Betul? Betul? Betul. Nah penting kedua tanggung jawab. Seiman. Yang kedua apa? Tanggung jawab. Ketiga bisa diajak ngomong. Kita kan nikah bukan sama patung. Betul? 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 Betul. Ya ini yang pengalaman sudah menikah lah. Wanita secantik apapun dikatakan cantik itu 3 bulan. Setelah 3 bulan penting bisa diajak omong, saling mengerti dan suka duka. Betul? Karena kita nikah bukan hanya cantik. Cantik patungnya. Betul? Betul. Walaupun cantik, cerewet setengah mati, dijamin suaminya stroke. Betul? Dan yang keempat, jangan sejenis. Betul? Jangan apa? Sejenis. Dulu kan 3, sekarang 4. Sekarang 4. Jangan apa? Ada banyak yang tertipu Pak Dodi. Ada yang bilang sama saya, Pak saya tertipu Pak. Saya sudah 4 tahun pacaran, ternyata cowok Pak. Itu kecelakaan namanya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Doni. Pak Doni, ada yang kena guna-guna karena diputuskan sama pacarnya. Nah itu bagaimana solusinya dan gimana Pak Doni? Dia bisa kena kuasa gelap itu pasti ada kekecewaan dan akar pahit. Dia harus bereskan dulu kekecewaan dan akar pahit. Jadi ini tips untuk yang habis putus pacar ya, apalagi yang anak-anak muda. Jangan, gak perlu kecewa, gak perlu akar pahit. Kalau enggak santet kena. Gini ya, saya kasih tahu. Ini. Selama belum menikah, buka mata lebar-lebar. Karena masih ada pilihan. Betul? Haleluya. Betul? Itu pesan buat saya Pak Tony. Iya. Betul? 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 Tepuk tangan, jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, kalau pacaran itu jangan nyerahin ATM, nyerahin semua bisnisnya, goblok ini. Kenapa? Kalau putus, ruginya lebih banyak. Setuju? Dia ngomong setuju ngalami. Kalau yang pinter, ATM tuh dipegang. Ingat, kalau nikah tahun ini banyak untung dan cuannya. Kenapa? Kenapa kalau tahun ini nikah untung banyak cuannya? Pertama, tidak sewa gedung. Karena corona, betul? 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 Kedua, EO-nya yang bagian nari, nyanyi-nyanyi gitu ya, ambil di YouTube. Betul? Betul? Ambil di apa? Di YouTube. Ambil di YouTube. Ketiga, tidak usah pesan restoran. Karena apa? Kan lewat Zoom. Di delivery nasi kotak aja cukup Pak ya. Ya kan? Ya kan? Kan lewat Zoom. Siap. Yang keempat, sumbangan tetap. Jadi kalau nikah tahun ini, untungnya banyak. Cuannya banyak. Jadi ini jawaban doa apabila Bapak Ibu ada yang bertanya atau mungkin teman-teman apakah tahun ini harus menikah? Ini jawaban doa dari Tony.
Tahun ini menikahlah. Kenapa? Pasti untung. Dan ingat, jadi transfer spirit itu ada. Ada. Makanya gini ya, orang yang selalu berkawan dengan banci atau bencong bertahun-tahun, nah ini bisa ada transfer roh. Kalau imannya tidak dalam Tuhan. Kalau benci juga terhadap orang yang Bisa. Transfer roh. itu pengetahuan baru buat kita semua. Makanya saya ini pelayanan di mana-mana suka sendiri. Kenapa suka sendiri? Takut ada ya. Pertama, kalau sama ada teman perempuan jadi gosip, betul? Betul. Tapi kalau ada teman laki dikira homo. Maka saya lebih enak sendiri. Maka kemana-mana sendiri gitu. Kecuali diajak makan itu aja. Siap. Kan sekarang tuh repot. Kemana-mana ada perempuan, wah dikira selingkuh, betul? Di mana-mana temen laki ganteng, dikira homo, repot tuh. Nah, lebih baik sendiri aja. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak Dotoni. Nah, apakah anak kalau misalnya benci terhadap orang tua, selalu kurang ajar sama orang tuanya, itu juga ada pengaruh dari roh? Roh pemberontak. Dan pemberontak. itu bisa terkena namanya kutuk serapah. Kutuk serapah. Serapah. Jadi Alkitab berkata, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Betul? Betul? Nah, jadi gini. Ini konsep sama orang tua ya. Kadang tuh kita sebagai anak tidak cocok sama orang tua. Nah, caranya gimana? Orang tua marah model apapun, dengerin aja. Kalau kita tidak cocok, jangan dilakukan, gitu aja. Oke. Kalau cocok, ya dilakukan. Kalau tidak cocok, diem aja. Kan kadang kita dalam suatu bisnis atau suatu prinsip, kita berbeda. Betul? 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 Betul. Nah, kalau beda prinsip, ya diem aja. Penting kita megang prinsip kita. Tapi untuk melawan tidak. Nah, kalau saya punya konsep seperti itu yang diajarkan kakek saya sejak kecil. Kakek saya sejak kecil ngomong gini, pokoknya kamu tidak boleh melawan, ngata-ngatain orang tua. Jadi gimana kakek? Kalau tidak cocok gimana? Diem aja, tidak usah dilakuin. Kalau cocok ya dilakuin. Nah, sampai sekarang itu saya pegang. Yang setuju angkat tangannya, Pak. Nah, karena ide kita, prinsip kita kadang berbeda. Misalnya orang tua kita bukan orang Kristen, beda enggak? Beda. Betul? Beda. Beda prinsip, betul? Betul? Nah, tapi kita tidak boleh melawan, diam aja. Gitu. Ininya nggak boleh melawan ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin sering kali ditanyakan. Bagaimana cara membedakan apakah ini kutuk kemiskinan atau memangnya Dasar goblok gitu. Nah, itu gini. Atau mungkin memangnya berkatnya Tuhan itu belum ke saya atau apakah ini kutuk kemiskinan? Nah, gitu loh. Sekarang saya tahu. Kutuk itu seperti ini. Kalau dia ada kutuk kemiskinan, dia pasti sering mimpi ketemu roh-roh orang mati zaman dulu. Dan yang kedua, dia akan merasa kayak hidupnya dibayangi, diawasi oleh sesuatu. Ketiga, itu kalau didoakan, pada waktu kita lihat, itu seperti kayak ada kabut gelap. Ini ada satu kasus ya. Ada wanita cantik, ini cantik. Udah cantik, GM, General Manager perusahaan ayahnya. Sampai umur 45 belum nikah. Lebih mending lumayan tapi laku, betul enggak?
Betul? Betul? Betul. Ya. Lebih baik lumayan tapi laku. Nah ini cantik dah laku. Setiap kali, tapi dia sering dimimpiin roh-roh. Nah setiap kali dia mau menikah, pasti batal. Itu sampai umur 45. Nah di situ ada ikatan kutub. Nah pada saya lihat, ada kabut gelap. Langsung tak doain, putuskan demi nama Yesus. Jadi memang kalau ada ikatan kutub, dia hidupnya akan merasa diawasi oleh sesuatu. Dan ada mimpi, roh-roh. Karena gini ya, di dalam diri manusia itu ada insting, naluri. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah kalau ada sesuatu yang menyerang kuasa gelap dalam dirinya, pasti instingnya akan memberi tanda. Betul. Ya, oke, lanjut. Nah, ini terakhir ya, ini ada satu pernyataannya Pastor Dautoni yang sangat-sangat memberkati saya, yang saya pernah, Pastor Dautoni pernah berkata, pernah diajarin kalau dulunya nggak punya apa-apa dan sekarang punya segalanya, hidupnya jangan berubah. Pastor Dautoni kan pernah mengatakan seperti itu. Gimana? Jadi kalau dulunya misalnya orang miskin dan sekarang diberkati, maka kayak Pastor Dautoni, hidupnya ya nggak aneh-aneh, nggak glamor, tapi itu sangat memberkati. Itu mungkin bisa diterangkan. Ini pengalaman hidup saya ya, Michael ya. Guru saya ngelatih saya dalam usia tua, tapi setiap hari dia latihan terus. Latihan terus. Dan dia ngelatih saya 6 jam setiap hari. Nah, dan meninggal usia 100. Dan masih latihan. Dan kakek saya, guru saya tidak pernah pakai kacamata. Waktu itu saya tanya sama kakek, guru, gimana tentang hidup? Dia ngomong sama saya, waktu aku masih muda kayak kamu, pasti ingin jadi orang terkenal, betul? Karena saya belajar berbagai kekuatan ajian, kekuatan mistik. Nah, aku ingin ada di puncak gunung itu. Nah, setelah aku sampai puncak gunung, di situ tidak ada lawan dan tidak ada kawan. Justru aku kesepian. Dan apa yang terjadi? Dalam hidupku saat ini, aku hanya menantikan kematian dengan cara terhormat. Guru, kalau mau jadi besar itu kan mudah. Mempertahankan kebesaran itu yang susah. Nah, itu betul? yang susah, konsisten. Betul? Betul. Orang nikah itu mudah. Mempertahankan pernikahan itu yang susah. Betul? Betul? Betul. Guru saya ngomong, waktu kamu di bawah, kamu ingin ada di atas. Artinya apa? Semangat kamu, jiwa kamu, latihan kamu, insting kamu. Kamu harus tetap merasa di bawah, sekalipun di puncak manapun, engkau tidak boleh merasa puncak. Artinya apa? Dalam hidup ini tiada puncak. Dalam hidup ini tidak ada puncak. Nah, puncak itu ada, yaitu pada waktu kamu mengakhiri hidupmu dengan cara mati terhormat. Tidak jadi bahan gosip. Betul? Betul. Jadi kita mengakhiri hidup kita itu dengan terhormat. Nah, sampai sekarang saya itu konsep pelayanan saya dalam hidup saya, setelah saya bertobat, semangat saya melayani Tuhan, sampai sekarang saya masih di desa. Di desa, pelayanan di desa, di kota, manapun saya layanin. Karena apa? Penting dalam hidup saya, semangat saya, pelayanan, dan dari dulu sampai sekarang tidak boleh berubah. Meskipun sekarang sudah terkenal banget ya Pastor Dautoni ya, di mana-mana pasti viralnya Pastor Dautoni. Dan tahu enggak ini baju yang ngasih ini. Saya dikasih baju ini waktu ulang tahun. Jadi harganya berapa saya enggak tahu.
Nah, kalau celana saya ini saya tahu. Ini celana saya ini saya belinya $10. $10. Itu tahun 2001. Berarti masih berapa itu? 2001 itu $10. Ini umurnya celana saya ini melebihi anak saya. Berarti sudah 20 tahun ya? Ini celananya. Kan ini loh. Iya. Ini kan asli. Karena yang sering saya pakai pelayanan. Karena apa? Kalau celana model seperti gini, tipis-tipis, setahun, 2 tahun, 5 tahun, robek. Ini kan tidak robek-robek. Nah, makanya ini penting hidup ini gini ya. Saya makan apa saja oke. Kenapa? Karena keluarnya sama. Betul, setuju. Betul? Setuju. Jadi saya makanya makan dimanapun sama. Kenapa? Yang penting semangat hidup kita tidak boleh hilang sekalipun kita ada dimanapun tempat. Dan kedua, saya selalu diajar satu. Engkau harus tahu dari mana kamu berasal. Itu yang penting Pak ya. Saya bertobat sama Gilbert. Tuhan pakai Gilbert melayani saya. Dan ada berapa pendeta. Nah, saya ikut Pak Gilbert itu sejak tahun 93. Dan saya tidak pernah pindah gereja. Atau pindah ke tim lain. Saya tetap ke pendetaannya Gilbert, ikut Pak Gilbert. Dan sampai sekarang saya ini bawahnya Gilbert. Tepuk tangan. Itu yang penting Bapak Ibu, jangan pernah lupa kita berasal dari mana. Saya sampai sekarang ini satu-satunya dari timnya pendeta Gilbert yang tidak ada gelar pendeta. Saya tidak ada gelar pendeta. Waktu itu Pak Gilbert ngomong sama saya, Daud kamu tanda tangannya untuk ini, untuk jadi pendeta. Tidak mau saya. Kenapa? Kenapa tidak mau? Dulunya banyak dosa lah, kita harus tahu diri. Karena jadi pendeta itu beban. Ya terserah kamu Daud. Jadi sampai sekarang itu saya tidak ada nama pendeta. Anggota pendeta, tidak ada. Jadi sampai sekarang saya hanya memberitakan Injil aja. Dan saya akan lakukan ini sampai saya meninggal. Jadi penting semangat saya melayani tetap ada. Nah konsep saya khotbah gini. Kalau saya diizinkan khotbah, berarti saya masih bisa dipercaya. Ya. Tapi kalau saya tidak khotbah, berarti Tuhan nyuruh saya pensiun. Selesai kan? Hidup tidak boleh memaksa diri. Pokoknya mengalir, bergulir. Ya. Karena dalam hidup ini penting moto kita satu. Akhiri hidup kita sampai finish. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu.
Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu
bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal 1. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.